Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Masyarakatan Angkatan 57. Nama Nanda Putri Syahrani, STB 5086, Prodi Teknik Pemasyarakatan KC. Izin, di sini saya akan menjelaskan materi kuliah semester 2 Filsafat Pemasyarakatan, dosen pengampu Bapak Markus Marcelinus Sugi SHMH. Izin, di sini saya akan menjelaskan filsafat pemasyarakatan. Apa itu filsafat pemasyarakatan? Filsafat pemasyarakatan adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan konsep, prinsip, dan teori-teori yang berkaitan dengan masyarakat, interaksi sosial, dan organisasi sosial. Ini mencakup pemeriksaan filosofis terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk nilai-nilai, etika, politik, struktur sosial, hukum, budaya, dan banyak lagi. Pasti ada yang bertanya-tanya, apa itu filsafat? Filsafat itu keinginan untuk memperoleh kebijaksanaan dengan berbagai usaha yang dapat dilakukan, berbagai metode atau cara yang dapat ditemukan, berbagai sumber bahan kajian yang dapat diselidikinya, serta berbagai target hasil usaha yang diharapkan. Di dalam filsafat pemasyarakatan, ada topik yang sering diperhatikan, meliputi pertama, etika sosial. Pertanyaan tentang apa yang benar dan salah dalam hubungan sosial, kewajiban moral dalam masyarakat, dan prinsip-prinsip etika yang mendasari tindakan kolektif. Yang kedua, epistemologi sosial. Pertimbangan tentang bagaimana pengetahuan dibentuk dalam konteks sosial, termasuk bagaimana kita memahami kebenaran dalam masyarakat. Yang ketiga, politik. Politik, pemikiran tentang bentuk pemerintahan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, dan teori-teori politik seperti liberalisme, komunitarianisme, dan atau sosialisme. Yang keempat, identitas dan budaya. Pengkajian tentang bagaimana identitas individu terbentuk dalam konteks budaya, serta pertanyaan tentang pluralisme budaya dan multikulturalisme. Yang kelima, sosiologi filsafat. Penelitian tentang struktur sosial, proses sosial, dan fenomena sosial dari perspektif filosofis. Yang keenam, hukum. Pertimbangan terhadap prinsip-prinsip hukum, moralitas hukum, dan pertanyaan tentang keadilan dalam sistem hukum. Yang keenam, filsafat sejarah. Penelitian tentang pemikiran filsafat yang telah mempengaruhi pemikiran-pemikir sosial selama sejarah. Filsafat pemasyarakatan membantu kita memahami dasar-dasar pemikiran yang mendasari tindakan sosial, norma sosial, dan struktur sosial yang membentuk masyarakat kita. Ini juga dapat memberikan kerangka kerja untuk merenungkan masalah sosial yang kompleks dan mencari solusi filosofis terhadap masalah-masalah tersebut. Asal mula filsafat. Pertama, asal mula datangnya filsafat itu adalah yang pertama adalah ketakjuban. Pada mulanya, manusia takjub memandang benda-benda aneh di sekitarnya. Lama-kelamaan, ketakjuban semakin terarah pada hal-hal yang lebih luas dan besar, seperti perubahan dan peredaran bulan, matahari, bintang, dan asal mula alam semesta. Yang kedua, ketidakpuasan. Penjelasan yang diberikan makin lama makin tidak memuaskan manusia. Hal itu membuat manusia ingin mencari lebih, terus-menerus mencari penjelasan yang lebih pasti. Yang ketiga, hasrat bertanya. Ketakjuban dan ketidakpuasan manusia yang melahirkan pertanyaan yang tak kunjung habis. Pertanyaan Allah yang membuat manusia melakukan pengamatan, penelitian, dan penyelidikan. Keraguan. Pertanyaan pada hakikatnya merupakan suatu aporia atau keraguan atau ketidakpastian dan kebingungan di pihak manusia dan bertanya. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh seseorang sesungguhnya karena masih meragukan kejelasan dan kebenaran dari apa yang telah diketahuinya. Sifat dasar filsafat. Berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berusaha memperoleh kejelasan, berpikir secara radikal. Di sini berusaha memperoleh kejelasan adalah mengenai seluruh realitas, dan berpikir secara radikal adalah keradikalan berpikirnya itu akan senantiasa mengorbankan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan. Berupaya mencari asas. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Sama seperti rasional. Tetapi berupaya mencari asas di sini dapat saya tambahkan, mencari asas itu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi atau inti realitas. Menemukan esensi atau realitas berarti realitas itu dapat diketahui dengan pasti dan menjadi jelas. Memburu kebenaran.
Kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Cabang filsafat: pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Pendobrak di sini seperti pintu, tembok, tradisi yang sakral dan tidak boleh diganggu gugat atau dipersoalkan. Membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan kebodohan yang seperti berpikir mistis, picik, dan dangkal. Pembimbing bersifat membimbing manusia untuk berpikir secara rasional, luas, dan lebih mendalam. Objek filsafat: objek material yaitu segala sesuatu yang ada atau mungkin ada, baik yang konkret maupun yang abstrak, yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri. Objek formal yaitu sifat penelitian yang mendalam, tidak hanya sebatas penelitian yang empiris tetapi dapat dipikirkan secara logis. Metode filsafat ada deduktif, induktif, dan dialektika. Deduktif, contohnya semua manusia akan mati, saya adalah manusia, saya akan mati. Seperti pemikiran dari sesuatu yang umum kepada yang khusus. Kalau induktif, pemikiran dari sesuatu yang khusus kepada yang umum, kebalikannya. Dan yang dialektika, pemikiran yang bergerak atas dasar tesis, antitesis, dan sintesis. Contohnya seperti ini. Yang bab kedua, lanjut filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan juga dikenal sebagai epistemologi, adalah cabang filsafat yang membahas sifat, metode, sumber, dan batasan pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan berusaha untuk memahami bagaimana pengetahuan diproduksi, diperoleh, disusun, dan diuji. Ini merupakan disiplin yang mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan dasar tentang apa yang dapat diketahui, bagaimana kita dapat mengetahui hal tersebut, dan apakah ada batasan pada pengetahuan kita. Konsep yang pertama, empirisme. Pendekatan yang menekankan pengalaman dan pengamatan sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut empirisme, pengetahuan berasal dari data indrawi. Rasionalisme, pendekatan yang menekankan pemikiran logika dan akal budi sebagai sumber pengetahuan yang utama. Rasionalis berargumen bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan melalui deduksi dan akal budi. Metode ilmiah. Filsafat ilmu pengetahuan juga membahas metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, pengujian, hipotesis, dan pemodelan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih kuat dan dapat diandalkan. Realisme ilmiah, konsep yang mengatakan bahwa dunia luar ada secara independen dari pikiran kita dan dapat diketahui melalui metode ilmiah. Pendekatan ini menekankan bahwa pengetahuan objektif dapat diperoleh. Nomor 5, skeptisisme, pendekatan yang meragukan kemampuan kita untuk mendapatkan pengetahuan yang pasti atau benar. Skeptisisme mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana kita dapat mempercayai apa yang kita ketahui. Yang keenam, teori justifikasi membahas bagaimana kita dapat membenarkan atau melegitimasi pengetahuan kita. Ini termasuk pertanyaan tentang apa yang membuat suatu klaim atau keyakinan menjadi sah atau benar. Filsafat ilmu pengetahuan membantu kita memahami dasar-dasar epistemologi di baik disiplin ilmu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting tentang sifat pengetahuan itu sendiri. Ini merupakan aspek penting dalam pemikiran kritis dan dalam pengembangan metode ilmiah yang lebih baik. Yang ketiga, sejarah dan paradigma penghukuman. Di sini, sejarah penghukuman adalah sejarah yang merujuk pada perkembangan dan evolusi sistem peradilan pidana dari waktu ke waktu. Ini mencakup berbagai metode dan pendekatan yang digunakan oleh masyarakat untuk menjatuhkan hukuman terhadap individu yang melanggar hukum. Sejarah penghukuman dapat berbeda-beda di berbagai negara dan zaman. Beberapa contoh perubahan penting dalam sejarah penghukuman meliputi hukuman fisik. Dalam sejarah, hukuman fisik seperti cambukan, penggalan tangan, dan hukuman mati sering digunakan untuk menghukum pelanggar hukum. Yang kedua, hukuman berdasarkan dendam. Pada beberapa titik dalam sejarah, hukuman sering kali didorong oleh dendam pribadi atau perasaan balas dendam daripada oleh pertimbangan yang objektif dan adil. Yang ketiga, rehabilitasi. Pada abad ke-19 dan 20, muncul paradigma rehabilitasi di mana peradilan lebih fokus pada usaha untuk memperbaiki perilaku-perilaku kejahatan melalui pendekatan seperti pemasyarakatan dan terapi. Rehabilitasi dilakukan oleh negara Indonesia, diterapkan oleh negara Indonesia untuk pendekatan kepada narapidana
agar narapidana itu menjadi lebih baik dan dapat dikembalikan ke dalam masyarakatan. Rehabilitasi ini seperti pemasyarakatan yang ada di Indonesia, hukum pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Hukuman berdasarkan pembalasan dan penyimpangan sosial. Beberapa sistem hukum mengkombinasikan elemen-elemen pembalasan dengan penekanan pada perbaikan sosial dan penyimpangan. Paradigma penghukuman. Paradigma penghukuman merujuk pada pemahaman dasar atau konsep-konsep yang mendasari pendekatan masyarakat terhadap hukuman. Ada beberapa paradigma penghukuman yang telah muncul dan berkembang sering waktu, termasuk pembalasan, prevensi umum, rehabilitasi, restorasi, dan penyelidikan sosial. Pembalasan sebagai bentuk balas dendam atau tindak kriminal dengan tujuan untuk memberi kesengsaraan kepada pelaku. Prevensi umum berfokus pada penggunaan hukuman sebagai alat untuk mencegah pelanggaran hukum dengan mengancam pelaku dengan hukuman yang keras sebagai peringatan bagi orang lain. Rehabilitasi seperti perbaikan perilaku pelaku melalui berbagai program rehabilitasi, pendidikan, dan perawatan. Restorasi berfokus pada memulihkan keseimbangan dalam masyarakat dengan memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Pendidikan sosial, bagaimana ini menganggap bahwa pelanggaran hukum seringkali akibat faktor-faktor sosial dan ekonomi, sehingga hukuman harus berpusat pada pemecahan masalah sosial yang mendasarinya. Paradigma penghukuman yang dominan dapat bervariasi dari satu masyarakat atau negara ke negara lain, dan juga dapat berubah seiring waktu sejalan dengan perubahan pandangan masyarakat. Nilai-nilai dan perkembangan hukum perdebatan seputar paradigma penghukuman seringkali merupakan bagian penting dalam perdebatan hukum dan perubahan kebijakan hukum. Dan selanjutnya, tujuan dan rasionalitas penghukuman. Tujuan dan rasionalitas penghukuman adalah konsep fundamental dalam sistem hukum yang menjelaskan mengapa seseorang dihukum dan apa yang diharapkan dicapai dengan melakukan penghukuman. Ini adalah aspek penting dari pemahaman hukum dan sistem peradilan pidana. Berikut penjelasan lebih lanjut. Tujuan penghukuman, pencegahan. Tujuan utama penghukuman adalah mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Ini mencakup pencegahan khusus, yaitu mencegah pelaku kejahatan tertentu melakukan tindakan kriminal lagi, dan pencegahan hukum yang bertujuan mencegah orang lain melakukan tindakan kriminal serupa karena takut akan hukuman. Pemulihan dan rehabilitasi. Penghukuman juga dapat digunakan untuk mencoba memulihkan pelaku kejahatan dan membantu mereka kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Ini mencakup program-program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk mengubah perilaku mereka. Balas dendam. Meskipun bukan tujuan utama dalam banyak sistem hukum modern, beberapa orang masih melihat penghukuman sebagai bentuk balas dendam atau keadilan. Ini terkait dengan keinginan masyarakat untuk melihat pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang sepadan dengan tindakan mereka. Deterensi. Penghukuman juga berfungsi sebagai contoh untuk orang lain dengan melihat konsekuensi yang dihadapi perilaku kejahatan orang lain. Mungkin akan lebih berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan kriminal serupa. Ini disebut sebagai efek deterensi. Rasionalitas penghukuman. Pertama, proporsionalitas. Penghukuman harus dibanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Ini berarti bahwa tindakan penghukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Prinsip ini berkontribusi pada konsep keadilan dalam sistem peradilan pidana. Humanitas, penghukuman harus menghormati hak asasi manusia dan tidak boleh melibatkan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Transparansi dan kepastian hukum. Sistem penghukuman atau transparan sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang akan terjadi jika mereka melanggar hukum. Kepastian hukum penting dalam menciptakan efek deterensi. Kepentingan umum. Penghukuman harus diarahkan untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat sebagai keseluruhan. Ini berarti penghukuman tidak boleh didasarkan pada diskriminasi atau motif politik, tetapi harus bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil. Rasionalitas penghukuman mencakup memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut dan bahwa tindakan penghukuman dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Kombinasi antara tujuan dan rasionalitas penghukuman ini membentuk dasar sistem peradilan pidana dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia.
Sekian penjelasan saya tentang materi filsafat pemasyarakatan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.